Halo teman-teman dan juga Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Mayun Maruti Darmajati dengan NIM 24010102556. Kelas C, mata kuliah Data Analitik. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuat tugas video yang dimana akan memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Data Analitik, yang dimana membuat visualisasi. Jadi pada tugas UAS ini saya akan membuat sebuah dashboard visualisasi data menggunakan Google Looker Studio. Nah, jadi di sini saya mau jelasin dulu untuk data setnya itu sudah dibersihkan oleh teman-teman saya. Jadi saya cuma menggunakan data bersihnya saja. Dan jadi saya akan menjelaskan visual-visual yang sudah saya buat. Nah, di dashboard ini bertujuan untuk menyajikan informasi bisnis dalam bentuk visual sehingga data bisa menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan juga setiap visualisasi yang terdapat pada dashboard ini secara satu persatu, beserta juga informasi yang dapat diperoleh dari masing-masing visualisasi yang sudah saya buat ini. Jadi yang pertama itu di sini saya visualnya itu menggunakan diagram donut chart, yang dimana di sini untuk menampilkan distribusi total pendapatan berdasarkan metode pembayarannya. Dimensinya juga saya gunakan adalah metode pembayaran. Nah, dan juga untuk metriknya itu adalah sum dari total bayar. Jadi diagram ini dipilih karena memudahkan saya melihat proporsi kontribusi setiap metode pembayaran terhadap total pendapatannya. Nah, jadi di visual ini yang pertama itu transfer menjadi metode pembayaran dengan kontribusi pendapatan yang terbesar, yaitu sekitar 24,7%. Setelah itu ada pun juga diliputi oleh QRIS yang dimana persenannya 21,3%. Dan cash ini sebesar 20,1%. Setelah itu ada e-wallet yang dimana 12%, dan juga adapun tidak diketahui dan juga kartu kredit yang dimana di sini dua ini adalah salah satu persenan yang paling sedikit, yang paling rendah, yaitu 11,1% dan juga 10,9%. Jadi visual ini bisa menjelaskan dan menyimpulkan bahwa pelanggan lebih banyak menggunakan metode transfer dan juga QRIS karena dua ini yang paling besar. Nah, informasi ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam meningkatkan layanan serta menyusun strategi promosi pada metode pembayaran yang paling banyak mereka gunakan. Nah, setelah itu saya lanjutkan lagi untuk visual saya yang selanjutnya, yaitu dimana visual ini saya menggunakan diagram batang atau bar chart, yang dimana digunakan untuk memperlihatkan total pendapatan berdasarkan bulan sewanya. Nah, di visual ini dimensi yang digunakan adalah bulan sewanya sebagai sumbu X-nya, dan juga metriknya menggunakan sum total bayar sebagai sumbu Y-nya. Diagram batang ini dipilih karena memudahkan dalam membandingkan besarnya pendapatan pada setiap bulannya. Berdasarkan grafik ini terlihat bahwa bulan yang pertama ini memiliki total pendapatan yang paling tinggi dia, jangan dibanding juga sama bulan-bulan yang lainnya ini. Sementara itu beberapa bulan berikutnya memiliki nilai pendapat yang relatif stabil, meskipun terdapat sedikit penurunan pada bulan ke-7 dan juga yang ke-8 ini. Nah, di sini juga terdapat kategori lainnya yang dimana di sini memiliki nilai yang paling besar karena merupakan gabungan dari kategori bulan di luar yang ditampilkan secara langsung pada grafiknya. Jadi dengan visual ini perusahaan dapat mengetahui bagaimana pola pendapatan mereka pada setiap periode sewanya. Nah, informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi performa mereka
pada pendapatan setiap bulan serta menjadi dasar dalam menyusun strategi bisnis atau promosi pada periode tertentu. Saya akan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu tentang segmentasi dan perilaku pelanggan atau customer insight. Nah, dari yang pertama ini, visual yang pertama ini saya menggunakan diagram batang horizontal, yang dimana diagram ini dipilih karena memudahkan kita untuk membandingkan jumlah pelanggan pada setiap segmen usianya. Jadi pada visual ini, dimensi yang digunakan adalah segmen usia sebagai sumbu Y-nya, dan juga metrik adalah customer ID sebagai sumbu X-nya. Nah, di diagram ini terlihat bahwa Gen X dengan umur 35-49 tahun ini merupakan segmen pelanggan dengan jumlah terbanyak. Kemudian juga itu ada milenial dengan umur 25 sampai dengan 34. Adapun senior umur 50 ke atas, dan adapun juga Gen Z di bawah umur 25. Nah, dan juga adapun diagram tidak diketahui. Kenapa? Karena menunjukkan masih ada pelanggan yang belum memiliki informasi usianya. Jadi begitu. Nah, dari visual ini saya dapat simpulkan bahwa mayoritas pelanggan berasal dari kelompok usia produktif, khususnya Gen Z dan juga milenial. Informasi ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan target pasar, menyusun strategi promosi, serta menyesuaikan produk atau layanan sesuai karakteristik pelanggan yang paling dominan. Nah, juga visual ini membantu perusahaan mengetahui segmen usia pelanggan yang paling dominan, sehingga strategi pemasaran dan pelayanannya dapat disesuaikan dengan target pelanggan yang paling banyak melakukan transaksi, teman-teman. Nah, setelah itu, selanjutnya itu di sini ada visual dengan diagram batang yang menunjukkan jumlah transaksi berdasarkan sumber akuisisi pelanggannya. Nah, jadi pada visual ini dimensi yang digunakan adalah sumber akuisisi sebagai sumber X-nya, dan juga metriknya transaksi ID sebagai sumbu Y-nya, yaitu jumlah transaksi yang berasal dari masing-masing sumber akuisisinya. Nah, berdasarkan visual ini terlihat bahwa Instagram itu menjadi sumber akuisisi dengan jumlah transaksi tertinggi. Dan setelah itu, posisi berikutnya itu ditempati oleh Google Ads. Dan kemudian diikuti oleh referral. Setelah itu ada TikTok, walk-in, website, dan juga ada pun diagram tidak diketahui. Nah, dari visual ini dapat disimpulkan bahwa media digital, khususnya Instagram dan juga Google Ads ini memberikan kontribusi terbesar dalam menarik pelanggan hingga melakukan transaksi. Informasi ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk lebih memfokuskan strategi pemasaran pada kanal digital yang memberikan hasil paling optimal. Jadi, setelah mengetahui sumber akuisisinya ini, pelanggan yang paling banyak menghasilkan transaksi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi berikutnya pada halaman ketiga. Nah, jadi di sini halaman ketiga yang sudah saya buat visualnya, yang dimana di sini dengan judul analisis operasional dan armada atau operational performance. Nah, jadi di sini yang pertama ini saya menggunakan diagram pie untuk menampilkan distribusi jumlah transaksi berdasarkan merek kendaraannya ini. Dimensi yang digunakan adalah merek dan juga metriknya menggunakan transaksi ID. Nah, jumlah transaksi pada setiap merek kendaraan ini, diagram pie ini dipilih. Kenapa? Karena memudahkan kita melihat persentasenya kontribusi masing-masing merek terhadap keseluruhan transaksinya. Jadi berdasarkan visual ini, Honda itu menjadi merek dengan jumlah transaksi terbesar, yaitu sekitar 20,4,2%. Selanjutnya itu diikuti oleh Suzuki
dengan sebesar 18,9%. Adapun juga Kawasaki yaitu 15,3%, Yamaha 13,3%, dan sementara itu Toyota, Wuling, Daihatsu, dan Mitsubishi itu masing-masing mereka memiliki persen transaksi yang lebih kecil dengan 8,7%, 7,7%, 6,1%, dan juga 5,9%. Dari visual ini saya dapat menyimpulkan bahwa Honda itu merupakan merek kendaraan yang paling dominan digunakan dalam transaksi, sehingga perusahaan dapat memprioritaskan penyediaan armada, suku cadangan maupun layanan pendukung untuk merek tersebut agar operasional dapat berjalan lebih optimal. Jadi setelah itu mengetahui distribusi transaksi berdasarkan merek kendaraan, saya akan menjelaskan visual selanjutnya yang masih berkaitan dengan performa operasionalnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan visual dalam bentuk tabel pivot. Jadi kenapa di sini agar digunakan untuk membandingkan total pendapatan berdasarkan segmen durasi sewa dan juga metode bookingnya. Pada visual ini dimensi barisnya itu yaitu memakai segmen durasi dan dimensi kolomnya itu menggunakan metode booking. Sebaliknya, durasi sewa harian memiliki total pendapatan yang paling rendah dibandingkan segmen durasi lainnya. Nah, jadi dari visual ini dapat disimpulkan bahwa semakin lama durasi sewa, semakin besar pendapatan yang dihasilkan. Selain itu, metode booking online menjadi kanal yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar, sehingga perusahaan dapat lebih mengoptimalkan layanan pemesanan online untuk meningkatkan pendapatan operasionalnya. Jadi setelah melihat hubungan antara durasi sewa dan juga metode booking terhadap pendapatan, nah jadi demikian penjelasan mengenai dashboard visual data yang telah saya buat di Looker Studio ini untuk tugas ujian akhir semester saya mata kuliah data analitik. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman atau Bapak dosen. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada penyampaian saya maupun hasil visual saya yang saya buat ini. Terima kasih teman-teman.